guys, balik lagi di Lims Reptil. Kali ini kita mau Palanya buang aja, Bro. kasih makan jadwal feedingnya tegu kita ya. Karena stok mencit gue baru pada melahirkan dan masih kecil-kecil, jadi gue kali ini beli lele di tukang sayur. Nah, ini di tukang sayur banyak ya stok makanan yang bisa kalian kasih ke tegu yang berupa daging. Bisa daging ayam, daging sapi, atau yang ikan tuh ada ikan emas, ikan lele, ikan laut, bawal. Dan usahakan karena kita nggak gunain kepala lelenya lelenya loncat guys, jadi kita bilang aja buat buang kepalanya, karena nggak perlu juga kita kan. Di tukang sayur ini 3 lele itu bisa habis 13.000, 12.000 sampai 13.000 kalau kita beli tukang sayur. Akan lebih murah lagi jika kita belinya di pasar yang memang jual ikan. Tapi karena gue lagi males ke pasar karena keadaannya lagi begini ya, lagi masih virus banyak di luar sana, corona dan sebagainya. Jadi gue coba beli di deket tukang sayur deket rumah aja. Nah, banyak yang nanya kenapa lele. Banyak juga yang bilang lele nggak ada gunanya. Menurut gue sih semua pakan yang bisa dimakan sama tegu itu pasti ada gunanya. Kalau memang dia benar-benar nggak ada nutrisi untuk tegu, ya seenggaknya tegu kita kenyang dan nggak kelaparan, itu aja. Kita ambil positif aja dari semua hal gitu ya. Setelah gue bawa pulang, biasalah gue pakai glove karena gue lagi keadaan seperti ini ya. Mencoba bersih lah dikit, maksudnya lebih steril gitu. Nah, kalian buat yang melihara tegu itu perlu 2 benda ini, gunting sama penjepit. Penjepit tuh buat jepitnya sama buat ngasih makan, gunting buat motong-motong. Nah, itu perlu banget kalian stok buat yang gak dipakai sehari-hari ya. Jadi khusus buat tegu kalian. Tuh kalian sediain aja amunisi sama tempat. Ini kayak tempat buat lele, nanti buat daging atau buat jangkrik. Itu ya. Nah, ini kita potong-potong nih lelenya. Ingat, kita perbandingannya adalah kita bayangin aja kepala tegu kita tuh semana. Nah, itu segitu potongannya. Kalau misalnya masih kegedean, potong lagi lebih kecil. Kecuali ekor kalian bisa perpanjangin aja sedikit karena itu bisa langsung ketelen. Nah, hati-hati juga potongan untuk lele karena di badan lele itu banyak tulang dan kita seharusnya potongnya tuh miring ya, sesuai dengan panjang lele. Kalau gue cek sih kandungan di lele itu banyak juga nutrisinya ya, kayak proteinnya gede gitu-gitu. Cuma kalau untuk tegu gue nggak tahu, nggak begitu, gue belum pelajari tentang manfaat ngasih lele ke tegu. Karena yang gue pernah baca itu kalau lebih bagus itu ya mencit. Karena mencit itu nggak usah dipotong pertama. Jadi si tegu bisa makan, yang dia dapetin nutrisi dari mencit itu adalah pertama dia dapet serat dari bulu. Mungkin ya serat dari bulu dan daging. Terus nanti kan bulunya dibuang tuh via pup. Terus dia dapet protein. Dia dapet kalsium dari tulang mencit. Dan dia dapat darah, karena darahnya kan nggak keluar tuh, langsung ketelan. Dia dapat darah dari mencit. Nah, keuntungannya lagi di mencit itu yaitu pupnya tuh nggak
nggak berair. Dan karena mencit itu berbulu, jadi keluarnya tuh furball. Kalau yang miara kucing tahu ya, furball itu kayak bola bulu. Jadi si pupnya itu ter apa sih namanya, terbungkus oleh bulu. Jadi kita kalau mau buang pupnya itu tinggal ngambil aja bulunya. Tuh pupnya di dalam bulunya itu terbalut gitu, terbalut bulu. Misalnya kalau lele itu kayak ada cairan-cairannya, jadi dia melebar kemana-mana tuh, nempel ke bark dan macam-macam. Salah satu guna lampu di kandang itu salah satunya yaitu mengeringkan pup. Jadi pas kalian ambil tuh pupnya udah kering. Guna juga tuh lampu ya, karena memberikan panas. Mungkin nanti juga gue bikin video tentang makanan tegu yang bisa, dan kita tester beberapa makanan. Kalau yang ikan laut sih baru sekali, dan itu nggak enak sih menurut gue karena pupnya itu chaos banget baunya. Karena ikan laut ya. Oke, ini udah selesai kita potong. Sekarang kita kasih ke tegu. Tegu lapar itu biasanya kalau kita deketin kandang dia langsung deketin kita. Ini si betinanya udah lapar nih kayaknya. Tapi jantannya tuh nggak deketin, jadi kayaknya nggak begitu lapar nih si jantan. Kita bisa lihat juga dari kulitnya, itu kayak kusem. Nah itu dia mau ganti kulit atau shading. Nah seperti biasa gue pasti ngasih jantannya dulu, karena jantannya itu lebih kecil. Dan gue bisa ngenyangin jantannya dulu, baru sisanya gue kasih betina. Oke, gue taruh dulu nih kameranya, karena gue pakai tripod. Nah ini kita kasih puku dulu nih. Gue usahain juga buat ngasih makannya itu di luar kandang, karena amis ikan itu bisa ngundang semut. Nah loh, si puku malah menjauh tuh. Si puku ini sistem shadingnya sekarang aneh, karena dia sistem shadingnya badan dulu baru ekor. Pas ekornya udah mau habis, baru badannya mulai mau shading tuh. Bisa dilihat si ekor udah mulai rusak-rusak tuh shadingannya. Tapi si badan baru mau shading. Sistem yang aneh ya. Tapi ya udahlah, biarin aja. Kemungkinan hewan yang shading itu nafsu makannya berkurang. Agak berkurang ya. Karena gue nggak tahu juga kenapa, tapi biasanya juga kalau di ular kalau lagi shed itu jarang dikasih makan ya, bener nggak tuh? Jadi shading itu kayak mereka tuh pengennya istirahat aja gitu, nggak mau melakukan banyak kegiatan sampai shading itu lepas, baru dia nafsu lagi makannya. Nah ini contoh kita ngasih makan kita ngasih si daging lelenya tuh kegedean nih kayak gini nih. Padahal udah lumayan kecil gue buat, tapi karena puku masih kecil, maksudnya belum begitu gede, jadi dia makannya susah. Susah nelannya karena masih kegedean. Dan di lele itu kalau udah dipotong kan tulang-tulangnya keluar, mungkin dia sulit di situ.
susah nih kayaknya. Kita harus ambil nih, kalau dia lepas kita langsung ambil aja ganti. Dan kita potong lebih kecil lagi. Iya, kita ambil. Nah, untuk bagian ekor lele biasa kita kasih panjang ini karena dia bisa langsung ditelan. Nah, kayak gini ya. Nah, tuh bisa langsung ditelan dia sampai ke ekor. Si Puku ini kayaknya nafsu makannya berkurang nih gara-gara shading. Karena gue lihat dia tidak bersemangat seperti biasanya. Berarti shading juga mempengaruhi ya. Jadi kalau kalian lihat tegu kalian shading dan dia malas makan, ya itu normal sih menurut gua. Lele itu licin ya. Tuh dia males kan, si Puku males gitu makan lelenya. Dia agak-agak nggak bersemangat. Mungkin pertama karena ini masih pagi, karena terus badannya juga belum panas. Ya udah kita biarin aja deh. Kalau dia emang nggak mau. Seperti perkiraan kita, si Puku ini lagi belum panas badannya ya. Dia jadi nyari spot berjemur. Tapi nanti sedikit-sedikit kita coba kasih lagi makanan, kali aja dia ngerespon. Kita lihat tuh makannya agak susah ya karena potongannya masih agak gede dan ada tulang di situ. Itu makanya untuk potong lele itu usahain jangan kita lihat ada tulang-tulang keluarnya, dan itu kita usahain hindari tulang itu keluar-keluar gitu ya. Tuh kayaknya males banget kan makannya. Dia masih belum panas badannya. Dia masih tuh kayaknya mau pup deh. Manasin badan terus pup. Mungkin dia habis itu lapar. Karena dia gesek-gesekin anusnya tuh ke lantai. Jadi kita biarin dulu dia ngangetin badan. Tuh masih menggesekkan anus ke lantai. Itu sebabnya kalian nggak dihindari ya buat pakai substrat yang mengandung pasir atau debu-debu gitu, karena bisa masuk ke anus. Dan kebiasaan di free roam juga bikin mereka liar ya. Biasaan di free roam sama jarang handle itu bisa ngerubah tegu kalian yang tadinya jinak jadi liar. Karena sekali lagi tegu itu tidak menghormati kalian tuh siapa. Jadi tidak seperti kucing dan anjing yang tahu ownernya siapa yang ngasih makan. Dia nggak peduli gitu sama kalian sebenarnya. Kecuali kalau kalian sering sering handling. Tetap kita usahain beberapa bagian kita kasih dia makanan buat dia ngerespon sambil mereka berjemur ya. Kalau dia udah bersihin mulut, berarti dia udah males makan, udah kenyang atau gimana. Kita biarin dulu deh dia berjemur. Berarti abis ini kita mau kasih makan si Puhi betinanya.
Karena sekarang ada work from home, jadi alhamdulillah ada waktu buat ngurusin lebih Tegu kita ya. Jadi kita mengambil hal positif dari berbagai macam kejadian. Kayak corona gini, kita disuruh work from home. Jadi kita lebih, ya gue nggak tahu lu bener work from home apa enggak. Kayak gue nih pagi-pagi udah ngurusin Tegu, dan gue baru tahu ini hari libur Sabtu ya ini ya. Oke, kayaknya si Puku udah males nih. Kita buka kandangnya Puhi aja ya, betinanya ya. Puhi juga kulitnya udah mulai agak kusam ya. Jadi kemungkinan besar dia emang lagi shading, mau shed gitu ya. Oke, kita mau, karena Puhi agak galak, jadi gue ngasih dia makanan dulu, baru gue angkat badannya untuk gue kasih makan di luar. Buat kalian yang takut megang Tegu dari ekornya, gue tiap hari megang Tegu di ekornya. Kan jadi galak tuh, dia lapar banget ini. Ambil sendiri. Nah, nafsu makannya gede banget nih si Puhi. Karena emang sejauh ini gue selalu kasih sisaan buat dia, jadi makannya dia dikit karena badannya udah kegendutan. Hajar semuanya sama dia. Buat kalian yang emang suka miara hewan, pasti hal paling seru adalah dalam miara hewan itu ya saat feeding, saat memberi makan ya. Karena seru ngeliat hewan kita makan. Kalau kalian bisa dengar lebih detail, ada bunyi-bunyi krauk-krauk gitu dari makanan yang dia gigit. Tuh tulang-tulangnya tuh lagi pada dipatahin. Kebayang dong kalau itu jari kita. Krauk-krauk deh. Oke, terus-terusan nih kita kasih video deket nih. Tripodnya gue taruh bawah. Kita bisa lihat kalau Tegu kegendutan. Ini sih nggak gendut banget ya, tapi udah lumayan gendut. Kita bisa lihat tuh perutnya udah mulai nyentuh lantai saking gendutnya. Nah, ini termasuk daging yang kegedean nih yang gue kasih. Tetap aja masuk guys.
Dan seperti biasa, kalau kalian Tegu kalian gak mau makan, kalian coba ambil makanannya dan goyang-goyangkan ke kiri ke kanan di depan mukanya dia, sehingga dia bisa mencium bau daging lagi. Tapi kalau mereka udah bersihin mulut nih kayak gini, itu tandanya biasanya mereka udah gak mau makan, udah kenyang. Tapi biasanya palsu juga, mereka pasti mau makan lagi. Karena bisa dibilang Tegu itu ya tong sampah. Dia makannya banyak banget. Makanya kalau kalian anggap Tegu kalian tuh lapar terus, itu salah juga. Ini kayak gini udah bersihin mulut, tapi tetap aja kok ada makanan dimakan. Nah itulah yang nyebabin Tegu kita gendut. Karena kita sebagai kipernya atau ownernya atau pemiliknya tidak menjaga makannya. Dan biasain juga kalau kita free roam, kita taruh minum kalau mereka haus ya, karena mereka berjemur kan, takut mereka haus, dia bisa langsung minum di situ, atau jatuhin aja di lantai minumannya, airnya. Oke guys, gitu aja video untuk kali ini. Memberi makan Tegu dengan lele yang kita beli di tukang sayur. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, Lims Reptil. Follow juga Instagram kita di Lims Reptil juga, Lims Reptil. Jangan lupa subscribe sekali lagi buat kita semangat terus bikin video-video tentang Tegu khususnya ya. Dan lebih khususnya lagi adalah pengalaman gue dalam memelihara hewan eksotis yang satu ini, supaya kita semangat terus bikin konten-konten yang aneh dan luar biasa. Kalau yang punya pertanyaan silakan komen aja. Kalau yang mau bantu-bantu temennya buat tahu tentang Tegu bisa di share. Thank you guys semuanya.